Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Abdurrahman Al-Hafiz, NPM 17630639 dari kelas 6C reguler BJM pagi. Pada mata kuliah keamanan sistem komputer, saya akan menjelaskan tentang implementasi steganografi LSB dengan enkripsi beginner cheaper pada citra JPEG. Berbagai macam teknik digunakan untuk melindungi informasi yang dirahasiakan dari orang yang tidak berhak. Salah satunya adalah teknik steganografi. Pada tugas akhir ini dibuat aplikasi steganografi yang bertujuan untuk mengamankan informasi berupa pesan teks dengan menyisipkan atau menyembunyikan ke dalam pesan lainnya, yaitu pada citra digital, dengan menggunakan metode algoritma LSB, least significant bit, dan dengan enkripsi beginner cheaper. Hasil dari aplikasi ini adalah dapat menyisipkan pesan tersembunyi berupa teks ke dalam berkas citra digital berformat JPEG dan dapat mengekstraksi kembali pesan tersebut dari dalam citra atau stego image. Tiga aspek yang berbeda. Metode penyembunyian data, ada tiga aspek yang berbeda yang mempengaruhi sistem yang mempengaruhi sifat sistem penyembunyian atau penyisipan pesan rahasia pada gambar adalah kapasitas, keamanan, dan ketahanan. Kapasitas merujuk pada jumlah informasi yang dapat disembunyikan dalam medium koper. Keamanan adalah ketidakmampuan pengamat untuk mendeteksi pesan yang tersembunyi. Dan ketahanan yaitu jumlah modifikasi stego medium yang dapat bertahan sebelum musuh dapat merusak pesan rahasia yang tersembunyi tersebut. Proses utama dalam kriptografi ada dua, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses penyembunyian pesan dengan menggunakan key tertentu, sedangkan dekripsi adalah proses pembacaan atau ekstraksi pesan dari ciphertext. Berikut ini penjelasan mengenai istilah dan komponen utama yang sering dipakai dalam kriptografi. Pertama ada plain text. Plain text adalah pesan yang akan kita kirim atau simpan dalam bentuk aslinya. Plain text dapat dibaca secara langsung dan bermakna. Kedua ada ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang sudah kita enkripsi. Ciphertext tidak dapat dibaca secara langsung dan tidak bermakna. Ketiga ada enkripsi. Enkripsi adalah proses penyembunyian pesan. Proses enkripsi merubah pesan plain text menjadi ciphertext yang tidak bermakna. Pada algoritma saat ini, untuk melakukan enkripsi diperlukan suatu kunci. Keempat ada dekripsi. Dekripsi adalah proses mengekstraksi pesan yang ada dalam ciphertext. Proses enkripsi akan menghasilkan plain text yang sama seperti sebelum dienkripsi. Dalam dekripsi diperlukan juga kunci. Kelima ada key atau kunci. Key adalah suatu parameter yang digunakan untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi. Kunci yang digunakan dapat berbentuk apapun, seperti abjad, bilangan, dan bahkan dalam kriptografi modern dapat berupa bit. Hasil dan analisa pada proses penyisipan enkripsi teks ke dalam gambar. Gambar yang telah dipilih, nilai piksel citra, koper image akan dikonversi ke binar 8 bit. Setelah itu memasukkan atau memilih file teks dalam kurung plain text yang akan disisipkan dan dilanjutkan dengan membangkitkan pseudo number beginner cheaper. Setelah proses embedding selesai, maka sistem akan menghitung daya tampung maksimal citra. Jika plain text melebihi kapasitas kemampuan dari koper image, maka sistem akan menolak untuk melanjutkan dan meminta untuk mengurangi jumlah pesan. Jika koper image mampu menampung, maka proses melanjutkan mengkonversi nilai binar ciphertext stego image ke dalam desimal dan dilanjutkan konversi nilai desimal ke nilai piksel dan akhirnya menyimpan file koper image yang sudah disisipkan pesan. Pada proses ekstraksi, teks yang terkandung di dalam stego image dipilih dan nilai piksel citra akan dikonversi ke binar dan dilanjutkan dengan membangkitkan pseudo number beginner cheaper. Selanjutnya mengambil nilai bit terakhir LSB di tiap pikselnya dan nilai binar dikonversi dari binar ke desimal dan pesan ditampilkan. Kesimpulannya, satu, semakin banyak karakter yang disisipkan, maka semakin berkurang kualitas citra yang dihasilkan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya nilai PSNR yang dihasilkan oleh masing-masing file citra uji, di mana dari uji coba pengujian penyisipan karakter dengan jumlah karakter yang berbeda-beda
diperoleh hasil PSNR yang semakin berkurang sesuai dengan banyaknya karakter yang disisipkan. Seperti pada citra uji A.jpg di mana pada penyisipan 100 karakter diperoleh nilai PSNR 78,09 desibel. Dan nilai PSNR yang semakin menurun sesuai dengan banyaknya karakter yang disisipkan sampai dengan 71,14 desibel pada penyisipan 500 karakter. Kedua, pada proses ekstraksi, pesan atau informasi yang disisipkan pada file citra uji dalam aplikasi steganografi ini dapat diperoleh kembali secara utuh dengan kata lain, pesan yang disisipkan sebelum proses penyisipan dan setelah proses ekstraksi sama tanpa ada perubahan kecuali penggunaan pemasukan password yang salah atau jika sebelum proses ekstraksi citra yang telah disisipkan pesan telah mengalami perubahan kompresi citra. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.